Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian, mari yang saya muliakan Salam fi Ramadan lam tuqtahunna ummatun minal umami qablaha. Ada 5 perkara yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ketika masuknya bulan Ramadan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Adapun yang pertama, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita selaku umat Muhammad ketika berada di dalam bulan Ramadan, qulubu as-saimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa lebih baik, lebih wangi di sisi Allah daripada minyak miski. Secara jujur, kita semua ketika berpuasa tentu bau mulut tidaklah sedap, tidaklah enak, sehingga ketika kita berpuasa itu kita lebih banyak diam. Baiklah dan buka habaran berdoa dengan itu dipanpai bapak hotel wajar dan pantas. Selama 14 jam kita lebih kurang, kita menahan makan dan menahan minum. Tidak ada makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum. Wajar dan pantas bau mulut kita dalam keadaan tidak enak ataupun tidak sedap. Kemudian bau mulut orang yang berpuasa walaupun tidak enak dan tidak sedap akan wangi di sisi Allah daripada minyak sini. Kapan? Ketika mulut kita gunakan untuk senantiasa memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Juga Al-Quran merupakan obat daripada segala masalah, obat daripada segala penyakit, dan juga Al-Quran merupakan pembeda antara hak dan batil. Artinya dalam Al-Quran semuanya diatur, yang mana yang halal dan yang mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tidak baik, semuanya ada dalam Al-Quran. Rugi kita belajar di dalam suci Ramadan apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah namun kita tidak mau membaca Al-Quran. Lalu derajat Allah imamah dan baca diri Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, wa barikhna Ramadan, dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Ternyata doa kita diterima oleh Allah hingga kita hari ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Maka banyak-banyak kita membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Satu guru kita baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini dengan 30 guru, tentu akan jauh lebih besar pahala daripada kita baca di bulan-bulan yang lain. Alif Lam Mim itu 30. Apabila kita baca dalam bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahala beda dengan kita baca pada bulan-bulan yang lain. Maka bila dalam Ramadan dan juga kesempatan emas untuk membaca Al-Quran dan bulan-bulan yang lain, kita akan beribadah untuk baca Al-Quran.
Al-Quran tersebut. Al-Quran merupakan hujan dinas petunjuk bagi manusia. Apabila kita mengikuti petunjuk kita akan selamat. Tetapi apabila kita lari daripada petunjuk, maka tentu kita akan binasa. Maka jangan pernah kita bosan dalam membaca Al-Quran di sisa-sisa Al-Quran yang mesti Allah berikan kepada kita hari ini. Di mana ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf begitu besar perasaan Allah. Bayangkan apabila yang kita baca satu ayat, satu juz, satu surat selama 30 hari bersama kita, berapa pahala yang kita raih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran, bacalah pada Muhammad Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, maka Allah sesungguhnya di hari kiamat adalah syafi'an li ashabihi. Al-Quran tersebut akan memberikan pertolongan kepada orang yang mau membaca. Juga ketika di dalam Ramadan ini, karena mulut kita orang yang berpuasa tidak enak, tidak sedap, sehingga mulut orang yang berpuasa akan lebih wangi di sisi Allah daripada kita di sini. Ketika kita mau berfikir menyebut nama Allah, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan sering menyebut nama Allah, hati kita akan tenteram dan sejahtera. Maka ketika kita berpuasa, kita dibanyak diam, jaga apa, dan ini merupakan hikmah yang luar biasa. Sehingga pada mulut kita terdapat dua benteng. Ini yang merupakan hikmah yang luar biasa. Gigi dan bibir. Hikmahnya adalah ketika kita ingin mengucapkan kalimat yang sia-sia, perkataan yang membuat Allah luka, maka tujuh kampir bibir supaya begitu bahasa yang tidak diizinkan oleh Allah yang dapat membuat kita celaka dunia dan akhirat. Hanya menggunakan bibir juga begitu. Inilah yang mesti kita terapkan dalam Ramadan. Dengan mulut tersebut akan kita jaga lidah kita, dan lidah kita akan berbicara yang tidak ada manfaat. Diam pada perkataan yang sia-sia ibarat emas, berkata yang baik yang ada manfaat itu ibarat mutiara. Ketika di dalam Ramadan ini dengan lidah tidak isi dengan berbagai macam ibadah dan kebaikan, dengan lidah dalam bulan Ramadan ini tidak jaga daripada perkataan yang sia-sia, maka ketika kita keluar daripada Ramadan nanti kita akan menjadi biasa dalam berkata yang baik dan diam pada perkataan yang sia-sia. Inilah istimewanya umat Muhammad. Ketika masuknya bulan Ramadan, baru tidak orang yang berpuasa. Ketika kita sibuk untuk membaca Al-Quran, ketika kita senantiasa membaca kitab-kitab para ulama, berkata yang baik yang ada manfaat dunia dan akhirat, dan juga memperbanyak membaca Al-Quran, apa yang inna Allah binarihi rizki, bahwa mulut kita orang yang berpuasa akan lebih wangi di sisi Allah daripada minyak isi. Ada pun yang kedua, keistimewaan yang Allah berikan bagi kita yang mau berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ketika kita datangnya bulan Ramadan, ia itu baca astaghfiru lahumul malaikatu hatta yufiru. Malaikat senantiasa memohon ampunan kepada Allah untuk memberikan ampunan kepada kita yang mau berpuasa hingga berbuka. Dan ini pun merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak pernah berdosa, wajah dan pantas. Malaikat merupakan makhluk Allah yang tidak punya dosa karena tidak punya nafsu, cuma punya akal. Tetapi dengan kita berpuasa pada bulan Ramadan, maka malaikat akan mengharap ampunan pada Allah. Semoga Allah mengampuni kita yang berpuasa sampai berbuka. Tentu kita tidak mampu mengucapkan istighfar selama 14 jam. Jika kita kerja istighfar dan kemudian terjadi, dan jika kita kerja beri mana-mana, apalagi 14 jam kita istighfar memohon ampunan kepada Allah, itu berat. Lo yang mudah beri berat.
Tetapi ketika kita berpuasa, maka malaikat akan mengharap ampunan pada Allah kepada kita yang berpuasa dalam bulan Ramadan hingga kita berbuka lebih kurang 14 jam. Maka ini merupakan keistimewaan yang luar biasa dan pantas melalui demikian. Dalam hadis Nabi bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Jikalau umatku mengetahui kelebihan ataupun keutamaan yang terkandung di dalam bulan Ramadan, la tamannahu an takuna sanata kullaha Ramadan. Sungguh umatku akan mencita-citakan untuk satu tahun penuh selalu bulan Ramadan. Maka berupa ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang berpuasa. Maka ketika kita berbuka nanti, hendaklah pula kita dalam keadaan makanan yang halal, makanan yang baik. Karena kita berpuasa untuk menggapai ridha Allah. Jangan sampai ketika kita berbuka dapat membuat Allah berbuka. Ingat kullulah bin nabata bin haramin wa naru awlabi. Tiap-tiap makanan yang haram ataupun harta yang haram yang tumbuh pada daging kita, maka neraka yang lebih aula. Ibrahim bin Adham merupakan seorang ulama sufi. Beliau pernah ditolak doa selama 4 bulan karena dalam perut beliau ada sebutir kurma. Coba bayangkan bagi kita hari ini yang kadang-kadang berkelima kita memakan harta yang haram, memakan makanan yang haram, lebih-lebih ketika kita berbuka puasa, maka tentu balasan Allah itulah neraka serta azab-azabnya. Maka tengah waktu kiamat, keluarga kita akan memprotes, mengapa kami berada di dalam neraka? Padahal kami di dunia selalu berbuat ibadah dan kebaikan. Ternyata jawaban Allah, karena dalam perut kalian ada makanan atau harta yang haram. Ingat bertanggungjawab, itulah kita sebagai pemimpin dalam keluarga. Kullukum ra'in, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita pemimpin dan setiap pemimpin akan minta bertanggungjawab. Maka mari kita hari ini mencari harta yang halal, mencari makanan yang halal, walaupun sedikit sekalipun. Ketika kita berbuka puasa dengan keluarga, tentu itu akan lebih dicintai oleh Allah dan akan mendapat keberkahan. Apalagi ketika kita berbuka, selain memakan makanan yang halal, berbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang kita baca ketika kita berbuka, ketika habis membuka sahur, itu merupakan doa yang sangat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang ketiga, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad berada di dalam bulan Ramadan, yaitu wa tusaffatu fihi maradatu syayatin. Ketika bulan Ramadan seluruh syaitan dibelenggu ataupun diikat, sehingga wajah dan pantas ketika bulan Ramadan tidak sangat gemar dalam berbuat ibadah dan kebaikan, mudah kita meninggalkan kemaksiatan. Mengapa demikian? Karena syaitan telah diikat ataupun dibelenggu. Beda bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain kalau subuh kayak ini kita juga enak tidur. Kemudian ketika kita jam-jam 2 malam kita lebih enak tidur. Tetapi di dalam bulan Ramadan tidak terasa sudah 6 hari kita berpuasa, dan ini merupakan hari ke-7 kita tidak berat dalam melakukan ibadah dan kebaikan. Lebih-lebih puasa. Puasa merupakan ibadah yang berat dan cedera. Malam kita hidupkan dengan berbagai macam ibadah dan kebaikan, namun itu terasa mudah. Mengapa demikian? Karena syaitan dalam hidup. Karena syaitan telah diikat. Manusia dalam Ramadan yang ketika syaitan telah diikat atau dibelenggu, meriburan masa untuk ibadah di luar Ramadan, berat jauh kenayawan untuk ibadah dan kebaikan. Maka berbanyaklah ibadah dan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini yang merupakan kesempatan emas bagi kita. Karena di dalam bulan Ramadan ini, selain syaitan dibelenggu ataupun diikat, pintu syurga Allah buka, pintu neraka Allah tutup, dan juga segala amal ibadah dan kebaikan kita akan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berbanyak sedekah dalam bulan Ramadan. Karena sedekah
Sedekah memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah akan menanggung bala. Sedekah dapat menolak bala, membuat kawal murah dan dapat memanjangkan. Juga dengan kita bersedekah akan membuat harta kita menjadi barakah. Dengan kita bersedekah akan membuat rezeki kita berlimpah dan juga akan membuat kita menjadi orang yang baik. Mana buktinya yang bahwasanya dengan kita bersedekah maka kita akan terhindar daripada segala mara bahaya. Dan juga dengan kita bersedekah Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Suatu ketika Nabi Allah Isa melewati sebuah desa. Pada waktu itu semua warga menjumpai Nabi Allah Isa. Saya berkata, wahai Nabi Allah Isa, berdoalah kepada Allah. Semoga ada seorang pemuda di dalam desa ini yang kerjanya hanyalah tukang basuh, namun dia sangat buruk akhlaknya. Dia selalu meludahi, mengotori dan menahan air di dalam desa ini. Maka dengan rasa kasih sayang Nabi Allah Isa berdoa, ya Allah kirimkanlah seekor ular. Kemudian untuk menggigit pemuda tersebut yang merupakan tukang batu, dan jadikanlah ya Allah kepada pemuda tersebut tidak akan ada selama hidupnya ketika kembali. Jadi bahwasanya ketika pemuda tersebut ingin membasuh pakaiannya, maka beliau membawa 3 bukti. Di tengah-tengah perjalanan datanglah seorang amir berkata kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, apakah engkau membawa makanan? Saya dalam keadaan lapar, kata amir tersebut. So kata, lo adalah amir dulu yang ahli ibadah. Maka dengan rasa kasih sayang, pemuda tersebut memberikan 1 roti. Pada dikala hidup satu roti, maka Habib tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, ampunilah akan dosa pemuda ini ataupun hamba Allah ini, baik yang dilewati maupun yang akan datang. Melepas senang pemuda tersebut yang tukang bekerja basuhnya. Bahkan karena kamu berdoa di akhirnya gara-gara dikreti berubah pun dosa Allah yang lalu dan yang akan datang. Pada dikala merasa senang hidup dikreti, pada hidup di kedua berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, berikanlah kepada hamba ini yaitu akhlaknya yang baik. Cukup senang kadang orang berdoanya berdoakan, tapi ketika ada orang awil yang dia tidak kenal berdoa kepadanya melalui 1 roti supaya diberikan akhlaknya yang baik. Hidup kira bagi hidup yang benar, maka berdoa ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Maulana, lebih kepada pemuda ya Allah, sehingga di akhirat telah dibangun satu istana dalam syurga. Melepas senang. Sudah itu mudahnya wahai Habib, beri berdoa 3 kali. Beri berdoa 3 kali. Ada berdoa ada boleh. Kalau ada dari berdoa. Jadi bahwa dari datanglah pemuda tersebut ketika datang untuk mencuci pakaian kembali dalam keadaan selamat. Heran warga aku. Tuhan itu berdoa kali berdoa pada Allah Isa supaya pemudanya tidak selamat kembali. Tapi pakar mereka kembali. Jangan pada Allah Isa, wahai Nabi Allah Isa, apakah engkau tidak berdoa kepada Allah sehingga pemuda tersebut masih kembali? Nah, berdoa Allah, maka cimanta mungkin. Maka kehurilah pemuda tersebut. Hati-hati juga wadah amalan yang disebut sehingga selamat dan kembali. Pada dikalanya dikenal budaya wahai Nabi Allah Isa, hanya amalan lagi yang disebut cuma 1 kebaikan melalui 3 roti yang pertama saya kasih kepada Habib. Habib berdoakan kepada saya supaya saya diampuni segala dosa. Roti yang kedua saya berikan semoga Allah memberikan aku akhlak yang baik. Dan roti yang ketiga Habib tersebut berdoa kepada saya semoga di akhirat kelak Allah akan membangun sebuah istana daripada syurga. Maka haji bukanlah pada dikala bukanlah tersebut
balik pemuda, maka kadalah seekor ular hitam. Bertanya kepada Allah Isra diri Allah, mengapa engkau tidak menggigit? Bukankah engkau diperintahkan oleh Allah untuk menggigit pemuda tersebut sehingga dia tidak kembali lagi? Maka pemuda tersebut berkata, wahai Nabi Allah Isa, ketika pemuda tersebut memberikan 3 roti, ada malaikat di samping api tersebut mendoakan api daripada doa api tersebut. Maka jangankan untuk gigit yang namanya pemuda hidup sendiri dalam keadaan melipat meranting musuh, terikat meranting musuh. Maka inilah membuktikan yang bahwasanya dengan tidak bersedekah maka kita akan terhindar daripada segala mara bahaya, akan diampuni dosa kita oleh Allah, dan akan menjadi kita orang yang rezekinya berlimpah sepanjang masa. Apalagi yang tidak sedekah di dalam bulan Ramadan ini, bulan yang mulia, tentu banyak kelebihan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersedekah di bulan lain, Allah balas bersepuluh kebaikan. Tentu bersedekah di dalam bulan Ramadan, Allah akan membalas dengan 700 kali lipatan kita. Masya Allah. Maka perbanyaklah sedekah, walaupun sedikit sekalipun, tetapi apabila kita sedekahkan secara istiqamah, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat tidak makhluk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keempat, keistimewaan yang Allah berikan bagi kita selaku umat Muhammad di dalam bulan suci Ramadan, yaitu Allah akan menyiapkan syurga dan menghiasi dengan indah. Tentu orang yang berpuasa akan mendapat sebuah syurga yang tertulis pada pintu syurga, yaitu Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Ini membuktikan yang bahwasanya nilai ibadah puasa lebih tinggi daripada nilai ibadah yang lain. Sehingga kullu amali bani Adam, bahwa sungguhnya amal anak Adam, itulah kita manusia, semuanya untuk kita. Salat, zakat dan sebagainya, illa sama, kecuali puasa. Fa innahu wa ana adri, karena sungguhnya puasa untukku kata Allah, dan aku pula yang akan membalas dengan balasan yang setimpal. Artinya tidak tahu berapa balasan Allah. Ini merupakan tidak ibadah puasa. Puasa juga merupakan perisai bagi api neraka. Puasa juga merupakan benteng daripada api neraka. Dengan kita berpuasa, maka akan mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang mengajak kita untuk berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah, nafsu yang mencegah kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dengan kita berpuasa akan mudah menggapai ridha Allah. Mengapa demikian? Karena ketika kita berpuasa, tentu kita akan menjaga hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa bukan hanya formalitas, bukan hanya yang duduk bukan hanya yang duduk malam malam, tapi jadikanlah puasa yang kita jalani hari ini merupakan puasa yang berkualitas. Tentu bukan saja perut yang kita tahan daripada makan dan minum, tetapi seluruh anggota tubuh akan kita tahan daripada yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita selalu menahan daripada hal-hal yang membatalkan pahala puasa, dan kita menjauhi pula hal-hal yang membatalkan puasa, tentu puasa kita akan berkualitas. Ketika puasa kita sudah berkualitas, maka kita akan mudah untuk menggapai ridha Allah ketika kita keluar daripada Ramadan. Tetapi apabila kita hanya menjaga yang membatalkan puasa, tetapi tidak menjaga hal-hal yang membatalkan pahala puasa, tentu puasa kita hanyalah merasa lapar dan dahaga saja. Kalau kita ingin dari sana mungkin silakan. Betapa banyak umat itu berpuasa,
sementara tidak mendapat apapun daripada puasanya, illa wal yang dia dapatkan ketika berpuasa itulah masa depan dan nirvana. Mengapa demikian? Karena yang kita jaga hanyalah yang membatalkan puasa, tetapi yang membatalkan pahala puasa tidak kita jaga. Tidak lalu menggibah, mengadu domba, memfitnah dan lain sebagainya. Ada semua hijab untuk saya aju belanja puasa ataupun dia ada undangan, kadang-kadang undangan puasa, tetapi macam itu bukannya dia buka pula mana boleh belanja, baru orang boleh belanja. Nyari apa? Hanya saja puasanya dengan tidak mampu menjaga diri daripada menggibah, memfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya, dapat membatalkan pahala puasa kita dan dapat memberikan pahala puasa kita kepada orang lain. Nyoba yang betul. Kita kadang-kadang lebih fikir daripada sedekah harta, tetapi sangat gemar dalam bersedekah pahala. Adapun yang terakhir dalam waktu yang singkat ini, keistimewaan yang Allah berikan bagi kita umat Nabi Muhammad di dalam bulan suci Ramadan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ini sesuai dengan hadis Nabi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan keikhlasan, mengharap balasan daripada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang lalu. Apalagi dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang lebih baik daripada 83 tahun. Malam apakah itu? Itulah malam yang pada dia terjadi pada 10 yang akhir pada malam-malam ini. Sehingga kita juga pakai ketika semoga kita mendapat malam tersebut. Ketika kita mendapat malam tersebut, apabila kita sempat beribadah dan berbuat kebaikan pada malam tersebut, seolah-olah kita dapat melakukan ibadah 1000 bulan lebih kurang 83 tahun. Masya Allah, ini merupakan keistimewaan yang luar biasa. Maka jangan pernah kita tinggalkan ibadah tarawih, jangan pernah kita meninggalkan ibadah witir, karena man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan tidak berpuasa dan memperbanyak ibadah dan kebaikan yang lain, tentu keluar daripada Ramadan nanti dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan tidak akan mendapat terdakwa ketika kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan 5 keistimewaan tersebut yang Allah berikan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad di dalam bulan Ramadan ini mampu kita capai ataupun mampu kita raih ataupun mampu kita dapatkan dengan seluruhnya pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan pelajaran serta kemudahan bagi kita bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.